pada hari ini kita akan belajar mengenai teorema Thevenin-Norton ya. Untuk kasus yang ada sumber tak bebas. Jadi kenapa antara Thevenin dan Norton ini kita jadikan satu pembahasan kali ini? Karena dia ada sumber tak bebas ya. Kalau ada sumber tak bebas itu baik Thevenin maupun Norton caranya sama. Jadi mau tidak mau harus mencari VOC dan ISC. Sehingga nanti R Thevenin dan R Norton kita dapatkan dengan rumus VOC per ISC ya. Jadi V per I, VOC per ISC. Beda kalau tidak ada sumber tak bebas ya. Kalau tidak ada sumber tak bebas, cara mencari R Thevenin maupun R Norton itu dengan langsung mematikan semua sumber ya. Nah, di sini khusus kasus yang ada sumber tak bebas. Jadi kita tidak bisa dengan mematikan langsung semua sumber, tapi harus mencari VOC dan ISC. Nah, sekarang ini soal ya, diminta untuk menentukan nilai tegangan V di 3 ohm ya. Jadi letak yang ditanya itu nanti sangat menentukan ya. Jadi di 3 ohm ini nanti yang kita akan open atau kita short ya. Jadi jangan salah meletakkan posisi nanti ya. Mana yang akan di open, disimpan dulu ya. Yaitu 3 ohm ya. Maka, nah ini ketika akan mencari VOC, bandingkan antara gambar sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini soal awalnya ya. Nah, sebelah kanan ini kita akan mencari VOC. Jadi yang 3 ohm ini pada posisi yang ditanya ya, nilai tegangan V ya. 3 ohm ini dicopot dulu ya. Lalu plus minusnya atau titik A dan B-nya jangan terbalik ya. Titik plus itu untuk yang A ya. Lalu titik minus itu untuk yang B. Jadi ini di sini kita tuliskan ini A ya. Jadi yang atas ini A. Lalu yang bawah ini B ya. Nah, kita lengkapi lagi dengan tanda plus minus ya. Jadi plusnya di atas ya, titik A itu untuk yang plus ya. Jangan tertukar ya. Lalu titik B itu untuk yang minus ya. Nah, ini. Lalu di sanalah kita mencari VOC. Kita tuliskan ini VOC. Tegangan open circuit ya. Ini kan yang ditanya kan tegangan V ya. Jadi sudah jelas plus minusnya ya. Bagaimana kalau yang ditanya itu arus ya? Kalau ditanya itu arus pada soal berarti ada tanda anak panah arusnya dari mana ke mana gitu ya. Maka kalau misalkan ini 3 ohm ditanya arah arusnya ke bawah ya, Jadi si arus itu mengalir dari atas ke bawah, maka yang atas itu adalah A. Yang minus, yang bawah itu adalah B, yang minus ya. Karena arus itu mengalir dari plus ke minus ya, dari titik yang tegangannya tinggi menuju ke yang rendah ya. Jadi langkah awal kita harus bisa menentukan titik A dan B atau titik plus dan minusnya ya. Nah, sekarang ini tinggal kita cari saja. Misalkan pakai cara super mesh ya, pakai analisis mesh ya. Ya, kita gambarkan dulu loopnya ya. Ini kalau kita lihat karena ada jalur terbuka ya, antara A dan B ini kan open. Maka antara A dan B tidak ada arus karena open ya, jalur terbuka. Maka loopnya hanya satu. Loopnya hanya satu, kita boleh buat begini. Nah, ini itu adalah
I1 misalnya, kita kasih tanda dulu, ini adalah I1 ya. Atau IA lah ya, IA saja ya, IA. Jadi nilai IA ini berapa? Karena ini super mesh, kita bisa langsung buat ya. Maka IA itu nilainya akan sama dengan 6 ya. Ini persamaan 1. Karena cuma ada satu loop ya. Karena cuma ada satu loop ya, persamaannya cuma 1 ya, super mesh lagi ya. Ya udah langsung ketemu nilai IA-nya sama dengan 6. Lalu mencari VOC-nya bagaimana? Nah, VOC itu mencari tegangan dari plus menuju ke minus ya. Jadi kita lewat atas sini, terus belok kiri, terus ke bawah, terus ke kanan. Nah, ketemulah ke minus ya. Jadi kita berjalan dari titik plus menuju ke minus. Dari A menuju ke B. Maka VOC kita tuliskan lewat berapa komponen ya. Lewat 3 tiga komponen. Maka nanti ada 3 suku. Pertama lewat 2i volt. Karena ketemu yang minus dulu ya, kita berjalan dari plus, dari titik A plus ya, menuju ke titik B minus ya. Maka ketika melewati 2i volt, dia ketemu minus dulu kan ini. Berarti minus 2i. Ya. Jangan dikali apa-apa ya, karena ini sudah nilai tegangan, jadi langsung saja minus 2i. Lalu plus lewat di 1 ohm, berarti IA dikali I kali R ya. R-nya berapa? 1. Lalu lewat di 12 volt, langsung saja ketemu plus ya. Berarti plus 12. Nah, di sini kita lihat variabelnya apa saja. Ada I kecil ya. Dan IA. IA kita sudah punya nilainya sebesar 6. I kecil ini belum tahu, maka kita harus definisikan dulu. Ya. Kalau yang ini tadi di loop IA ya, persamaan di loop IA. Ya. Sekarang ada persamaan satu lagi ya, kalau ada sumber tak bebas ya, itu kita harus menurunkan juga persamaannya dari sumber tak bebas. Maksudnya adalah kalau sumber tak bebas itu kan pasti ada variabelnya ya, karena dia nilainya tidak konstan, bergantung pada komponen lain. Sumber tak bebas ini kan 2i volt ya, 2i kecil. Nah, ada variabel i kecil ini yang harus kita definisikan. Jadi i kecil itu harus sama dengan apa? Dari gambar kita harus cari dulu i kecil akan sama dengan apa. Nah, kalau kita lihat di sini, I kecil arahnya ke kanan lewat 1 ohm. Sedangkan IA atau 6 ampere ini lewatnya ke kiri. Lewat 1 ohm, arahnya berlawanan. Maka I kecil sama dengan minus IA ya. Karena beda arah. Ini adalah persamaan kedua dari variabel yang didapat dari mendefinisikan variabel pada sumber tak bebas. Nah, sekarang VOC-nya kita tinggal teruskan cari ya. Maka ini akan VOC ya, akan sama dengan min 2i. Min 2i berarti min 2 dikali I kecil. I kecilnya apa? Min IA. Min IA. Lalu ditambah IA ya. 1 dikali IA ya, IA ya. Ditambah 12. Ya. Maka VOC akan sama dengan
Berarti min 2. Oh, jadi plus ya. Jadi positif, min kali min plus. Berarti 2 dikali IA. IA-nya berapa? 6. Lalu ditambah IA itu sendiri 6. Lalu ditambah 12. Maka ketemunya adalah 6 kali 2, 12. Ya. 12 sama 12, 24. 24 sama 6, 30 ya. 30 volt. Nah, sekarang langkah kedua ya. Ini kan langkah pertama mencari VOC sudah dapat. Langkah kedua kita mencari ISC. Nah, ini. Perhatikan ya, gambar sebelah kiri ini soal awal ya. Lalu yang di sebelah kanan ini untuk mencari ISC. Jadi kita harus sambungkan antara titik A dan B ya. Kita sambungkan dulu antara titik A dan B. Nah, gini. Titik A-nya di atas yang plus ya. Titik B-nya yang bawah. Jadi ini A-nya di atas ya. Lalu B-nya di bawah. Yang titik A itu yang plus ya. Sebentar, ini kan mencari ISC ya. ISC berarti harus ada tanda arah arus. Kita cari tanda panah dulu ya. Dari plus ke minus berarti dari atas menuju ke bawah ya. Jangan terbalik ya. Nah, dari plus menuju ke minus. Dari A menuju ke B ya. Nah, ini adalah ISC ya. Nah, kalau rangkanya seperti ini, loopnya ada 2 ya. Loopnya ada 2. Karena jalurnya antara A dan B itu dia disambung. Ya, jadi ada arus yang melewati dari A ke B, yaitu ISC. Misalkan ini kita pakai analisis mesh lagi ya. Kita gambarkan dulu arah-arah loopnya ya. Misal ini kan super mesh ya. Jadi yang 6 ampere ini kita langsung buat saja begini. Ini mengalir gini. Nah, ini yang I1 atau IA ya. Lalu yang kedua misalkan gini ya. Nah, ini adalah I2 atau IB ya. Kita beri nama dulu. Misalkan ini IA ya misalnya. Lalu yang di sebelah kiri ini adalah IB. Jadi ada loop IA, ada loop IB ya. Pertama turunkan dulu di loop IA. Ini kan super mesh ya. Langsung saja berarti nilai IA ya. Nilainya sama dengan 6 ya. Ini persamaan 1. Lalu loop IB ya. Lewat berapa komponen? Lewat 3 komponen, 12 volt, 1 ohm sama 2 I volt ya. Pertama lewat 12 volt, berarti minus 12 ya, minus 2. Tuliskan dulu ini ya, biar nggak lupa ini pakai sigma V sama dengan 0 ya. Jadi minus 12 ya. Lalu ditambah
IB dikali 1 ya, I kali R ya. IB dikali 1 ya, di 1 ohm ya di sini ya. Lalu lewat di 2I volt, ketemu yang plus dulu, berarti plus 2I ya, 2I kecil. Sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan kedua ya, tapi kita lihat dulu variabelnya. Tadinya kan kita mau ubah ke arah variabel IA dan IB ya, tapi ternyata ini ada I kecil karena ada sumber tak bebas. Maka kita harus turunkan variabel dari yang sumber tak bebas ya, yaitu I kecil. Ya. Persamaan dari adanya sumber tak bebas. Ya, variabel yang ada di sumber tak bebas itu I kecil ya. Ini kan nilainya 2I, satuannya volt. I kecil itu apa? Kita harus definisikan ya. Maka I kecil itu nilainya akan sama dengan ya. IB ini kan mengalirnya di 12 volt lalu 1 ohm ya. Ya, ini di 1 ohm ada I kecil nih. Searah juga. Jadi si IB ini waktu lewat di 1 ohm dia ke kanan ya. Sama seperti I kecil arahnya ke kanan. Berarti I kecil itu nilainya sama dengan IB ya. Ini persamaan ketiga. Nah, maka I kecil ya. Di persamaan kedua ya, ini kan ada I kecil. Ini bisa kita ubah nih. Nilainya sebesar IB. Maka kita teruskan dulu nih. Sebentar, kita copy dulu ya. Masukkan persamaan 3 ke persamaan 2 ya. Masukkan persamaan 3 ke 2 ya. Ke persamaan 2 maksudnya ya. Nah, ini adalah persamaan 2, kita ambil dulu ya. Lalu persamaan 3 tadi, I kecil kita ganti dengan IB. I kecil ini kita ganti dengan IB ya. Nah, jadi ini kita dapatkan 2 dikali IB. Ya. Maka 3 dikali IB ya. 3 dikali IB akan sama dengan 12. Maka IB kita dapatkan nilainya sebesar 12 bagi 3, 4 ya. 4 ampere. Nah, kita lihat nih di gambar. Kita kan tujuannya tadi mau mencari ISC. ISC arahnya ke bawah dari A ke B nih. Antara IA dan IB ternyata keduanya lewat di titik antara A dan B ini ke bawah semua ya. Makanya ya plus semua digabung ya. Maka ISC itu adalah IA plus IB. Maka ISC itu nilainya sebesar IA plus IB. Ya. Maka nilainya sebesar IA-nya berapa tadi? IA-nya 6 ya. IA-nya 6 ditambah dengan IB, IB-nya 4 ya. Maka ketemulah 10 ampere. Kita sudah punya nih nilai ISC-nya 10 ampere. Lalu nilai VOC-nya 30 volt. Nah, maka untuk mencari RTH dan RN ya,
ini nilainya sama ya. Jadi RTH nilainya itu sama dengan Rn. Itu tinggal dibagi saja. Jadi VOC dibagi dengan ISC ya. Maka tinggal kita masukkan VOC-nya tadi 30 volt ya, dibagi dengan ISC-nya 10 ampere. Ya. VOC-nya 30 ya. ISC-nya 10 ya, 30 dibagi 10. Maka ketemulah 3 ohm ya. 3 ohm. Nah, kita sudah dapat VOC nilainya ya, ISC juga, lalu RTH dan RN ya, R Thevenin dan R Norton. Maka untuk soal yang sama ini tadi ya, untuk soal awal yang ini, tinggal kita ganti dengan rangkaian pengganti Thevenin maupun Norton. Ya. Jadi tujuannya Thevenin Norton itu adalah untuk mengubah rangkaian menjadi rangkaian pengganti yang seperti ini ya. Nah, ini rangkaian pengganti Thevenin berubah jadi begini nanti soalnya ya. Lalu ini untuk yang Norton ya. Nah, di sini kita sudah dapat nih nilai VOC tadi 30 volt. Lalu RTH 3 ohm ya, 3 ohm. Nah, maka antara resistor ini, resistor yang terletak di titik A dan B itu resistor yang mana yang tadi di soal itu kita simpan ya, kita copot ya. Kita kembali lagi ke soal. Nah, diminta menentukan nilai tegangan V di 3 ohm. Nah, tadi kan yang kita copot 3 ohm ini ya. Maka ini kita munculkan lagi di rangkaian pengganti, terletak di posisi antara A dan B. Jadi kebetulan nilainya sama dengan RTH ya. Bisa saja beda ya. Ini kebetulan sama. Ini yang kita simpan tadi ya. Ini 3 ohm. Nah, kalau RTH yang 3 ohm yang ini kita dapatkan dari VOC per ISC. Nah, yang ditanya itu tegangannya ya. Ini kita gambarkan lagi. Jadi di sini plus ya. Plusnya di atas ya, di titik A ya. Lalu di bawah ini B. Di bawah ini minus ya. Lalu V yang ditanya itu, nah di sini. Yang ditanya di soal awal tadi ya. Jadi kita tuliskan di rangkaian pengganti juga di sini. Nah, di sini. Nah. Misalkan 3 ohm yang ini kita beri nama ya. Kita beri nama yang antara posisi A dan B ya. Ini kita beri nama misalkan ini sama dengan R1 lah ya. Misal ini sama dengan R1. Kalau 3 ohm yang ini itu RTH, beda ya. Kebetulan ini nilainya sama. Ini ada rumus ya. Jadi ketika ada sumber tegangan diseri dengan dua resistor begini ya. Untuk mencari tegangan di salah satu resistor ya V itu bisa kita cari dengan rumus pembagi tegangan ya. Jadi ini istilahnya rumus pembagi tegangan.
Ini sering dipakai nanti kalau muncul konfigurasi rangkaian yang seperti ini ya. Jadi seri antara sumber tegangan dan dua resistor ya. Maka kita bisa mencari tegangan di salah satu resistor ya. Maka kalau yang ini ditanya V di posisi R1 ya, ini di posisi R1 ya yang ditanya ya. Maka yang menjadi penyebut di atas itu R1 ya. Ini pernya nanti ini RTH plus R1 ya. Jadi yang di bawah itu, ini kan ada pembilang sama penyebut ya. Pembilangnya R1 ya. Penyebutnya RTH plus R1. Penyebutnya yang di bawah ini penjumlahan dari kedua resistor, jadi RTH plus R1. Yang menjadi pembilang yang atas ya. Tadi kan penyebutnya kan ini ditambah keduanya ya, RTH dan R1 ditambah. Yang menjadi pembilang di atas itu adalah yang ditanya, pada posisi yang ditanya yaitu V di 3 ohm. Oh berarti yang R1 ini yang di atasnya. Dikali berapa? Dikali dengan VOC, tegangan yang mau dibagi ya. VOC. Ya, jangan tertukar ya. Biasanya yang salah tertukar itu ini yang pembilangnya yang atas ini ya. Kalau ditanya tegangan di R1, maka yang menjadi pembilang di rumus itu ya R1 ya. Kalau kita tidak mau pakai rumus ini ya bisa kita cari juga ini dengan analisis mesh bisa ya. Nanti tinggal dicari, dibandingkan hasilnya, pasti ketemunya sama. Nah, ini V sama dengan berarti ya berarti 3 per 3 tambah 3 ya. 3 tambah 3 dikali dengan 30 ya. Maka V akan sama dengan setengahnya dari 30. Jadi 1/2 ya. 1/2 kali 30 ya. Ketemunya V adalah 15 volt. Nah, ini kalau pakai Thevenin ya. Kalau pakai Norton gimana? Nah, ini rangkaian penggantinya seperti ini. Kita tadi sudah dapatkan ISC nilainya berapa tadi ya? 10 ampere ya. Ya, ISC ini menjadi sumber arus ya. Di sini di rangkaian pengganti Norton. Jadi ini 10 ampere. Lalu R Nortonnya itu sebesar 3 ohm. Nah, lalu yang ini ya, yang antara posisi A dan B yang kita simpan tadi ya, kebetulan ini nilainya sama kan ya. Ini kita tuliskan dia sebesar 3 ohm ya. Ini 3 ohm. Ini kita kasih simbol misalkan ini R1 ya. R1. Yang ditanya tegangan antara A dan B, plusnya di atas, minusnya di bawah ya, tadi di soal awal ya. Jadi kita tuliskan lagi di sini V ya, yang ditanya V ya. Plusnya di atas, minusnya di bawah ya. Kita gambarkan dulu secara lengkap. Ini plus ya di atas ya. Lalu minusnya di sebelah bawah. Nah, khusus untuk rangkaian yang seperti ini juga ya, jika ada sumber arus di paralel dengan
kedua resistor ya, di paralel semua ya, antara sumber arus dan resistor 1 dan resistor 2 gitu ya. Ini kita sebut namanya ada Rn dan R1 berarti ya, Rn dan R1. Ada rumus pembagi arus. Ini sering keluar juga. Ya. Jadi nanti kalau kita temukan rangkaian yang konfigurasinya seperti ini, jadi ada sumber arus paralel dengan Rn ya, lalu paralel lagi dengan resistor yang satunya lagi, kalau di sini R1, maka kita bisa mencari arus, karena ini yang mau dibagi adalah arus, jadi ISC ini mengalirnya ke atas, lalu nanti di titik yang atas ini, di node yang atas akan terbagi ke arah R1 dan Rn ya, makanya disebut pembagi arus. Kalau yang di Thevenin tadi ya, nah yang ini yang dibagi bukan arus, karena arus di sini satu loop nilainya sama semua ya, tidak dibagi arusnya, nilai arusnya tetap sama. Yang dibagi adalah tegangan, jadi tegangan VOC ini dibagi ke arah RTH dan R1 ya. Jadi VOC-nya 30 volt dibagi ke RTH ini 15 volt juga ya, karena resistornya sama ini. Nilainya sama ya. Jadi di RTH tegangannya juga pasti 15 volt. Di R1 tegangannya juga pasti sama 15 volt. Nah, kalau yang ini yang dibagi arus akan dipecah ya ke arah Rn dan R1. Nah, maka kita beri arah arus dulu, misalkan kita mau mencari arus di 3 ohm yang kanan ini. Nah, misal gini ya. Nah, misal ini adalah I1 ya. I1 ya. Lalu yang di sebelah kiri kita gambarkan arah arus lagi ya. Jadi yang ke bawah ini yang di posisi Rn ya, misalkan ini I2 lah ya. Jadi ini adalah I2. Ya. Jadi rumusnya sama nih. Konfigurasinya sama ya ini ya. Tinggal kita copy dulu. Ya, perbedaannya apa? Ya. Kalau pembagi arus ya I yang di arus. Kita mencari I di mana? Misalkan ini I1 ya. I1 berarti dipecah atau dibagi dari arus total yang mana tadi? ISC ya, ISC. Nah, ini penyebutnya yang di bawah berarti Rn plus R1. Nah, hati-hati yang jadi pembilang di sini ya. I1 ini ditanya di R1. Maka yang jadi pembilang bukan R1 ya, bukan dia ya, tapi Rn ya. Jadi ini Rn. Ya. Cuman karena nilainya sama-sama 3 ohm, maka ya hampir gak ada bedanya ya, jadi setengahnya gitu. Nanti kalau nilainya beda, hati-hati ya. Jadi ketika ditanya arus I1 ya di R1, maka yang jadi pembilang bukan R1 tapi R yang sebelahnya, yaitu Rn ya. Hati-hati ya. Maka ini tinggal kita teruskan, I1 akan sama dengan Rn-nya berapa? 3 ya. R1 juga 3 sama ya. Berarti ya sama dengan tadi ya. Ini tinggal kita copy saja dulu yang tadi. Nah ini. Tinggal kita edit. Ya. Per 10 ya. Jadi arus yang dibagi itu 10 ampere ISC.
Nah, maka I1 ketemu sebesar setengah dari 10 ya. Maka I1 sama dengan 5 ampere ya. Nah, I1 ini mengalir 3 ohm, udah tahu. Maka V yang ditanya di soal ya, maka V adalah ya tinggal I1 dikali dengan resistornya. Resistornya sebesar 3 ya. Maka V sama dengan I1-nya 5 ya, dikali 3 ya, 3. Maka V akan sama dengan 15 volt. Ya, kalau kita compare ya, kita lihat hasilnya. Menggunakan Norton ini 15 volt ketemunya. Menggunakan Thevenin juga sama ya. Jadi sudah betul ya. Sama-sama 15 volt ketemunya. Jadi demikian untuk pembahasan Thevenin Norton kali ini ya. Jadi kita ulang lagi, khusus jika ada sumber tak bebas ya. Untuk kasus di mana ada sumber tak bebas, maka antara Thevenin dan Norton itu caranya jadi sama ya. Jadi sama-sama harus mencari VOC dan ISC. Lalu R Norton maupun R Thevenin itu nilainya sebesar VOC per ISC ya. Lalu kita tinggal arahkan mau pakai rangkaian pengganti yang mana. Kalau rangkaian pengganti Thevenin ya, diminta pakai Thevenin ya. Ya seri antara VOC, RTH dan R pada posisi yang ditanya di soal ya. Antara A dan B tadi. Kalau yang diminta pakai cara Norton berarti paralel antara ketiga komponen yaitu ISC, Rn dan R pada posisi yang ditanya di soal di awal tadi ya, yang terletak di antara A dan B ya, dimunculkan lagi. Nah, demikian. Jadi untuk gambar rangkaian ini ya kita ambil dari referensi nomor 1 yaitu dari buku rangkaian listrik karya Bapak Ramdhani. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya agar dapat notifikasi jika ada video-video yang baru ya. Demikian pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi.